Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parameter 99 yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas pernyataan dari Bang Egy Sujana yang mengatakan bahwa tidak ada teroris dalam Islam. Ya, saya sepakat saja bahwa tidak ada memang teroris dalam Islam. Cuman faktanya hari ini, apalagi baru-baru ini, itu terjadi peledakan di Bandung, di Kapolsek Astana Anyar. Nah, itu faktanya Bang Egy. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita simak dan melihat video dari Bang Egy Sujana. Dalam bangunan moral dan logika dikaitkan dengan kasus terorisme itu harus ada tambahannya lagi, di samping menjadi fakta hukum, data hukum, dan logika hukum tadi. Tambahannya lagi dalil. Dalil-dalil tadi sudah banyak dari Ustadz kita yang menerangkan tentang itu. Tapi yang belum terungkap menurut saya, logika yang sederhananya tentang terorisme ini bukanlah berasal dari yang dimotivate atau yang didorong oleh ajaran Islam. Karena ajaran Islam rahmatan lil alamin. Jadi logika berikutnya, bagaimana orang mau dituduh teroris dalam perspektif Islam? Senyum saja ibadah. Pindahin duri, paku atau apa yang menghambat di jalan ke pinggir itu ibadah. Nyambut tamu, kasih minum, ini ibadah. Sedekah, ibadah. Bagaimana mungkin pasang bom sembarangan boleh? Bagaimana mungkin dia mengkondisikan orang untuk menyembunyikan informasi? Informasi apa yang disembunyikan? Terorismenya aja nggak ada. Itu logika hukum yang sangat jelas dibarengi dengan dalil yang ada, baik Quran dan Sunnah. Tidak ada contoh. Tambah lagi satu lagi pendekatannya yang saya sarankan, di samping Al-Quran, Sunnah Rasul, dan uswah. Jadi uswah itu harus jadi tampilan metode yang harus kita berikan. Karena tidak ada satu pendekatan uswah yang dilakukan seput istilah saya, sifat, pikiran, ucapan, tindakan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang menunjukkan spotnya beliau itu mengkondisikan, menggambarkan ada perbuatan yang disebut terorisme. Nah, sekarang mereka membuat program namanya deradikalisasi. Saya pernah berdebat dengan orang BNPT juga. Kalian pada program itu, bahkan ada deputinya untuk itu. Apa yang kalian mau deradikalkan? Tauhid. Tauhid itu radikal. La ilaha illallah itu radikal. Karena radikal itu diambil dari kata radix, akar. Maka akar kita di dalam berislam ini akidah. Jadi orang yang berakidah itu orang radikal dan pasti berjiwanya merdeka. Nah, kebalikannya, kalau orang itu tidak radikal dalam perspektif dia tidak berakar, maka dia tidak akan bisa berjiwa yang militan, tidak bisa. Ya. Jadi konsekuensi logis berpikir kita dalam memformulasikan kasus ini sudah jelas batal demi hukum, batal demi filosofis yang ada, karena Islam nggak mengajarkan itu. Dan ulama nggak mungkin menjalankan kehidupannya lepas dari ajaran agama, nggak mungkin. Dari mana logikanya? Ya, apalagi ditambah dengan formulasi uswah, contoh teladan, sebagaimana surat Al-Ahzab ayat 21, untuk menjadikan Rasul itu suri teladan atau Itulah tadi video dari Bang Egy Sujana dalam sebuah forum ya, yang mengatakan bahwa tidak ada teroris dalam Islam. Memang tidak ada teroris dalam Islam, tetapi Bang Egy Sujana harus melihat
apa yang ditampilkan pada video tersebut. Nah, Bang Egi harus lihat ini. Mari kita simak videonya, karena ini fakta. Sekian juta manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan lil alamin. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu haji jadi teroris. Kita ini harus Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, silakan kamu yang mau Bhinneka Tunggal Ika. Itu tidak berarti bahwa seseorang muslim yang hidup di negara ini harus melanggar aturan agamanya. Ketika upacara apa, ketika sampai waktu untuk berdoa, kita disuruh mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta ini bukan cara Islam. Ini cara orang kafir, cara orang Hindu, cara orang Nasrani. Jadi itu ya Bang Egi Sujana, bahwa secara teori mungkin dalam Islam itu tidak ada telolet, karena tidak ada dalam ajaran Islam yang mengajarkan seperti itu, mengajarkan yang namanya kekerasan, kebencian dan sebagainya. Tetapi melihat dari salah satu video Ustadz Hasim tadi, dengan lantang mengatakan bahwa jadi apa yang Bang Egi Sujana sampaikan ini itu sudah terbantahkan oleh teori Bang Egi Sujana sendiri. Karena faktanya jelas-jelas kita lihat di lapangan, apalagi misalnya baru-baru ini terjadi di Bandung, kejadian atau peristiwa bom bunuh diri di Kapolsek Astana Anyar yang membuat satu aparat kepolisian tewas. Nah, ini fakta Bang Egi Sujana yang harus terima, bahwa ada memang hal yang seperti itu. Ketika misalnya Bang Egi mengatakan bahwa pernah berdebat dengan BNPT terkait program deradikalisasi, artinya BNPT ini itu melakukan upaya pencegahan radikalisme di Indonesia. Artinya memberikan edukasi deradikalisasi kepada masyarakat, betapa bahayanya yang dimaksud dengan radikal. Jadi apa yang Bang Egi sampaikan itu secara teori iya, tetapi teori Bang Egi Sujana ini itu dibantahkan oleh fakta dan kenyataan yang ada. Apalagi persoalan radikalisme ini kan itu kan bermula pada aliran Khawarij yang selalu mengkafir-kafirkan, membidah-bidahkan, sehingga itulah yang menjadi cikal bakal dan embrio radikalisme. Sehingga di era kontemporer sekarang ini muncullah istilah neo Khawarij, yang ada beberapa kelompok yang selalu mencaci maki, lebih-lebih lagi mengkafirkan sesama orang muslim itu sendiri. Jadi kita juga penting untuk meng-cross check atau mengidentifikasi sejarah, karena sejarah itu proses yang sifatnya berulang, tetapi pelaku punya yang berbeda. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam NKRI.